Shalom, ada satu kisah di Alkitab tentang Ishak yang dapat kita pelajari sebagai salah satu prinsip ya dalam hukum-hukum kerajaan Allah, yaitu dari Kejadian pasal 26 ayat 12 dan ayat 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ada 5 prinsip yang dapat kita pelajari dalam kehidupan Ishak, yaitu dia ini intim, dia ini taat, dan kemudian dia menabur, menuai, lalu ada sukacita ya. Nah, yang menarik adalah Ishak ini adalah anak perjanjian. Yang kita perlu ingat bahwa Abraham ketika keluar dari Ur Kasdim, dia dijanjikan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan memberkati dia, dan Tuhan akan membuat namanya masyhur. Dia sempat nyangkut di Haran sampai ayahnya meninggal, lalu kemudian Tuhan panggil dia lagi keluar dari Haran. Usianya waktu itu 75 tahun, dan dia menunggu 100 tahun sampai usia 100 maksudnya. Jadi 25 tahun dari umur 75 itu ketika dia keluar dari Haran, sampai akhirnya lahirlah Ishak, anaknya itu. Nah, Ishak ini jadi adalah anak perjanjian. Ini satu prinsip yang perlu kita ingat ya. Di Alkitab yang kita baca itu ada terbagi dua, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki ikatan janji ya, atau ikat janji, memiliki covenant ya. Dan kita ini sekarang hidup di dalam perjanjian baru, ikatan janji kita ya, new covenant, ikatan janji perjanjian baru. Tapi kita bisa belajar bahwa Ishak ini anak perjanjian, kita pun adalah anak-anak perjanjian, anak-anak yang anak-anak Allah maksudnya, yang lahir karena ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, Roh Kudus mengubah kita ya, Roh Kudus menjadikan kita ciptaan baru ya. Kita lihat dari ayat 1 dulu ini ya, Kejadian pasal 26. Ishak di negeri orang Filistin, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat 2, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dari sini ayat 1 sampai dengan ayat 3 kita bisa melihat bahwa pada masa itu ada masa kelaparan ya, timbullah kelaparan. Itu kurang lebih sama seperti sekarang ini yang dikatakan tahun ini tahun resesi ya, masa-masa yang sulit ya, menurut ramalan para ahli ekonomi ya. Lalu dikatakan di sini ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam zaman sekarang, bahwa yang kita hadapi di tahun ini bukan masa resesi yang pertama. Sudah pernah terjadi sebelumnya ya, tahun 98 khususnya di Indonesia. Kemudian kalau nggak salah tahun 2009 ya, ada resesi yang melanda Asia Tenggara. Jadi kalau kita melihat di Alkitab ini ada masa kelaparan, kurang lebih hampir sama ya. Dan pada saat itulah Ishak menabur ya. Kita bisa melihat Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, artinya Ishak ini intim dengan Tuhan.
Lalu kita baca ayat berikutnya. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, ayat 6 ini menunjukkan bahwa Ishak ini taat pada perintah Tuhan. Jadi kita lihat dulu ya, tadi Ishak itu adalah anak perjanjian. Nah, kita juga adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Tapi untuk mengalami apa yang Ishak alami di tengah tahun kelaparan itu, dia bisa diberkati Tuhan. Yang pertama-tama adalah dia intim, lalu dia taat, dia melakukan perintah Tuhan. Selanjutnya ayat 12 yang tadi sudah pernah saya bacakan ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi kita lihat di sini Ishak itu dia anak perjanjian, tapi dia juga intim dengan Tuhan, dia membangun hubungan dengan Tuhan. Kemudian dia taat ketika Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing ya. Ini satu pelajaran juga bagaimana kita kalau berada dalam satu lingkungan, dalam tuntunan Tuhan, dia mungkin berkata ya tinggal di sini dengan setia ya, tapi tinggallah sebagai orang asing. Jadi artinya kita bisa bergaul dengan banyak orang, tapi cara hidup kita itu beribadah kepada Tuhan tetap harus kita jaga ya. Kita tidak kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tetap bisa bergaul ya, tapi kita dikatakan hidup sebagai orang asing ya, seperti Ishak. Lalu Ishak tinggal di Gerar ya. Ishak itu taat. Kemudian Ishak itu juga menabur ya, dia lakukan bagian dia, lalu akhirnya dia menuai. Nah, kalau kita baca di ayat 13, 14, dia menjadi kaya sehingga orang Filistin itu cemburu. Nah, jadi ada orang-orang yang iri ya. Tapi yang menarik adalah nama Ishak itu artinya tertawa ya. Dikatakan di sini Isaac ya, Ishak itu artinya seseorang yang membuat saya tertawa, funny guy ya, orang yang lucu sekali, who is sweet and charming ya, yang manis, yang menarik ya, yang pandai, yang ya dia bisa melucu ya, membuat kita itu jadi rasanya nggak stres ya. Knows how to lighten the mood ya, untuk membuat mood ini nyaman, enak ya. Orang yang membawa damai ya, yang membawa rasa tertekan itu terlepas ya. Jadi ini satu mujizat juga ya. Nah, itu arti nama Ishak. Jadi ketika orang Filistin itu cemburu ya, akhirnya menyuruh Ishak keluar dari daerah mereka, Ishak ini tetap penuh rasa damai ya. Dia bisa tidak berontak lah istilahnya, karena salah satu yang kita bisa pelajari adalah arti namanya sendirinya adalah tertawa ya. Jadi hadapilah dengan tawa ya. Jadi kita bisa belajar dari Ishak ini. Dia orang yang kita bisa belajar bagaimana menghadapi mungkin aniaya atau orang-orang yang cemburu. Kita bisa hadapi dengan sukacita ya, dengan tawa. Ada 5 prinsip tadi ya, yang bisa kita pelajari dari Ishak. Nah, kita lihat lagi nih ya, saya dapat dari internet juga tentang arti nama
Ishak, dikatakan bahwa ini sebenarnya nama dari bahasa Ibrani yang artinya great joy, ya, sukacita yang besar sekali. Ishak itu artinya dia akan tertawa. Nah, kalau kita pelajari di Alkitab, ada ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita bahwa the joy of the Lord is our strength. Jadi sukacita yang dari Tuhan itu adalah kekuatan kita. Waktu kita menghadapi situasi yang mungkin sulit, yang gak enak, apalagi kalau dari Ishak ini kan contohnya dia sudah menabur, dia menuai, lalu orang-orang Filistin itu cemburu kepada dia. Tapi hadapi itu dengan sukacita, ya, tertawalah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 2 ayat 4, ini menarik juga. Dikatakan dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Sekian tahun yang lalu tuh ada fenomena yang namanya holy laughter, ya. Ketika orang beribadah, menyembah Tuhan, tiba-tiba tertawa, ya, dan tertawanya tuh begitu sukacita. Saya nggak tahu berapa orang dari teman-teman yang pernah mengalami hal itu, tapi saya beberapa kali mengalami hal tersebut. Dalam terjemahan lain, ini dalam bahasa Indonesia masa kini, ayat ini berbunyi, dari tahtanya di surga Tuhan tertawa dan mencemohkan rencana mereka. Saya sendiri, salah satu pengalaman yang pernah saya alami, waktu itu ada masa yang sangat sulit yang saya hadapi, ya, dan ketika itu tiba-tiba dalam doa saya tertawa, ya, mentertawakan iblis, ya. Sepertinya saya bilang, kamu mau buat saya tertekan, gak bisa, gak mungkin, sebab Tuhan itu bersama saya, gak mungkin kamu bisa mengalahkan saya. Apapun yang kau buat, Tuhan ada di pihak saya. Lalu saya tertawa, ya, itu dalam doa. Dan besoknya masalah yang saya hadapi itu selesai dengan sendirinya, ya, dengan cara yang ajaib. Jadi ini hal-hal yang memang Tuhan sediakan. Ya, memang gak harus kita juga ikut-ikutan tertawa, tapi memang ada satu pengalaman, ya, kalau kita masuk dalam doa itu bisa terjadi seperti itu. Nah, sebelumnya kalau dalam bahasa Inggris nih, Mazmur 2 ayat 1 sampai dengan 3 itu ya bunyinya kira-kira seperti ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa bangsa-bangsa merencanakan hal yang sia-sia, ya? Mereka ini berusaha melawan Tuhan dan melawan orang yang Tuhan urapi, dan mereka merancangkan hal yang jahat. Ayo kita hancurkan mereka, ya, kita melawan mereka, singkirkan mereka. Ini ayat pendahuluannya di ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Tapi kemudian di ayat yang keempat baru dikatakan bahwa dia yang bersemayam di surga itu tertawa. Nah, kita bisa belajar dari sini, ya, ketika menghadapi situasi apapun, mungkin kita bisa pakai bahasa roh kita, ya, dalam satu momen tertentu tiba-tiba itu seperti ada luapan dari dalam perut itu, ya, ada satu sukacita yang terus keluar, pecah, membludak, ya, keluar lewat mulut kita dan tertawa. Sekian tahun lalu fenomena ini terjadi, ya, di beberapa pelayanan, ya, macam-macam orang bisa pro dan kontra, tapi kalau pernah mengalami, ya, hal seperti itu dan kemudian merasakan akibatnya, ya, dampaknya itu tidak akan terlupakan, ya. Nah, sekarang sih saya pikir agak jarang, ya, tapi kalaupun dalam penyembahan tuh ada satu sukacita yang kadang-kadang membuat
tersenyum ya. Tapi air mata itu keluar ya, tapi ada sukacita yang tidak tidak gampang diekspresikan dengan kata-kata ya. Ini dia tadi ya, Mazmur ya. Tuhan mentertawakan mereka yang merencanakan kejahatan atau melawan Dia ya. Tertawalah. He who sits in the heavens laughs ya. Dia yang duduk di surga itu dia tertawa ya. Jadi Ishak itu yang artinya namanya tertawa, kelihatannya dia menghadapi kehidupan itu juga dengan easy going juga ya. Kalau kita baca kisah hidupnya, memang ketika mau dipersembahkan tidak tercatat dia berontak. Ini gambaran yang bagus ya tentang Ishak. Jadi sekarang kalau kita kembali ya, kita ringkaskan. Jadi seperti ini ya, dua ayat ini perlu kita camkan, kita renungkan ya. Kalau kita misalnya screenshot ini, kita bisa tanpa sadar itu jadi menghafal ya, karena kita renungkan dua ayat ini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa Ishak menjadi kaya, lalu kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya? Karena ia diberkati Tuhan. Tapi ketika dia diberkati, ada hal yang dilakukan, yaitu dia menabur. Ya, menabur di mana? Di tanah itu, pada saat itu di mana sedang terjadi masa kelaparan atau masa kekurangan atau masa resesi. Dia tetap menabur. Menabur ini bicara tentang bekerja, tapi bicara juga tentang melakukan sesuatu ya, entah pekerjaan baik, perbuatan baik, tapi juga bisa berarti menabur perhatian, menabur benda, menabur uang ya. Kalau diberkati Tuhan, menuai 100 kali lipat. Kalau konteks ini bicara jelas tentang materi ya, karena ini Ishak petani waktu itu ya, dia menabur dan kemudian dia menuai. Jadi ada 5 hal yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama, intim ya. Artinya kita punya hubungan dengan Tuhan. Tentunya kita pertama-tama harus menjadi orang-orang yang punya perjanjian dengan Tuhan, yaitu orang-orang yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga menjadi anak-anak Allah. Bagian kita selanjutnya adalah membangun hubungan dengan Tuhan ya, lewat saat teduh, lewat pujian penyembahan ya, dan melakukan apa yang diperintahkan. Prinsip yang kedua itu adalah Ishak ini taat. Kita bisa belajar bagaimana Ishak ini nurut ketika Tuhan bilang, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Engkau tinggal, tapi jangan sampai engkau terpengaruh dalam hal ibadahmu kepadaku. Nggak apa-apa kamu menjadi orang asing, kelihatan aneh mungkin bagi orang lain, tapi yang penting ibadahmu, hubungan pribadimu dengan aku ya, itu tidak terganggu ya. Kemudian setelah Ishak itu taat, dia menabur ya, karena kalau nggak menabur nggak akan pernah menuai. Dan dia menabur di tahun yang sama, di tengah kekeringan, masa resesi, dia menabur. Lalu kemudian akhirnya dia menuai. Nah, waktu dia menuai, orang-orang Filistin itu cemburu karena dia lebih kaya jadinya, lebih berkuasa daripada mereka. Tapi Ishak bisa menghadapi dengan sukacita ya, karena namanya sendiri berarti tertawa. Ini hal yang bisa kita pelajari tentang Ishak. Tentunya banyak hal ya, tetapi dengan melihat ayat ini ya, 5 hal tersebut, intim, taat, menabur, menuai, dan sukacita, dengan mudah bisa kita hafal ya, terekam dalam pikiran kita, dan kemudian akhirnya kita lakukan, dan tentunya kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Kita menabur, maka kita akan menuai dan menikmatinya.
Amin.